Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min kitabi Syama'il as-Sama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Jumair bin Umair bin Abdul Rahman alladhi yumla alayhi min kitabihi qala hadatsani rajul min Bani Tamim min balad Abi Halam zawji Khadijah. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita yang sebulan sekali, yaitu dalam menerangkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Menerangkan sifat ciptaannya Nabi Muhammad, menerangkan badannya Nabi Muhammad SAW, dan juga menerangkan daripada akhlak-akhlak yang baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama yang mau kita kaji sekarang, yaitu diriwayatkan daripada salah satu seorang laki-laki min Bani Tamim, dari golongan Bani Tamim, min waladi Abi Hala, yaitu salah satu daripada putranya Abi Hala. Siapa Abi Hala? Abi Hala itu adalah salah satu suami Sayyidatuna Khadijah. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah menikah dengan dua orang laki-laki. Yang pertama adalah Atik bin Aid, yang nomor dua adalah namanya Abi Hala, dan yang nomor tiga setelah wafatnya Abi Hala dinikahi oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Khadijah yaitu adalah perempuan yang sangat hebat, yang bisa menaklukkan hatinya baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum adanya Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, beliau merupakan perempuan yang sangat mulia di desanya, di kabilahnya, dan mempunyai harta yang sangat berlimpah. Sangat banyak hartanya Sayyidatuna Khadijah. Akan tapi setelah beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, hartanya semuanya dikasih ke Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan semua putra-putrinya Nabi Muhammad yang ada dulu itu dihasilkan daripada satu istri, yaitu adalah Sayyidatuna Khadijah, kecuali Sayyidina Ibrahim. Artinya Nabi Muhammad memiliki 6 putra daripada Sayyidina Khadijah. Dan Sayyidina Khadijah ini dikatakan yaitu adalah perempuan yang sangat hebat dan perhatian kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat romantis dengan Nabi Muhammad SAW, yang sangat indah, yang sangat istimewa. Makanya kalau santri-santri mau jadi perempuan, cari yang seperti ini kalau ada. Nah, sampai dikatakan Nabi Muhammad sebelum beliau dijadikan Nabi oleh Allah, dia akan menjadi Rasul, dia akan menjadi Nabi. Nabi Muhammad ibadahnya, melakukan ibadahnya di namanya Gua Hira. Di Gua Hira, namanya Gua Hira. Dan Gua Hira itu ada di kota Mekah dan sangat tinggi. Kalau sekarang, kalau dia di YouTube itu kan belum nyampe ke Mekah, jadi tanya dia di YouTube. Kalau dia di YouTube itu sangat tinggi gunung Gua Hira di kota Mekah. Kalau orang laki-laki mendaki dan menaiki gunung tersebut kelelahan. Dan di waktu Nabi Muhammad SAW ibadah di Gua Hira, Sayyidina Khadijah rindu kepada Sayyidina Muhammad SAW. Saking rindunya, saking perhatiannya Sayyidina Khadijah, beliau seorang perempuan menjenguk naik mendaki ke atas gunung, yang mana gunung tersebut tempat ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Nyampe ke Gua Hira, Sayyidina Khadijah cuma melihat Nabi Muhammad SAW dari luar, tidak masuk, tidak mengatakan suamiku apakah berasa, tidak ada baik seperti itu, tidak sama dengan perempuan sekarang Sayyidina Khadijah. Cuma dilihat sama beliau, udah setelah itu berarti suamiku sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Udah ditinggal lagi, cukup melihat udah senang Sayyidina Khadijah. Ini kelebihannya Sayyidina Khadijah alaihi salam. Dan juga di waktu Nabi Muhammad SAW mendapatkan kenabian, artinya udah dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama turun yaitu adalah di Gua Hira. Yang pertama turun perintah Allah, ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di waktu Nabi Muhammad mendapatkan ayat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat daripada awal surah
surat Al-Alaq itu yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ibadah di Gua Hira di waktu itu sendirian. Setelah Nabi Muhammad mendengar dan mendapatkan ayat dari Allah, Nabi Muhammad kedinginan dan gemetaran, merasa takut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau langsung pulang menuju Sayyidina Khadijah alaihissalam. Menuju Sayyidina Khadijah, Nabi Muhammad mengatakan zamiluni, ambilkan aku selimut, kata Nabi Muhammad, dan beliau merasakan ketakutan. Dan beliau bercerita kepada Sayyidina Khadijah, ya Khadijah, dan mengatakan seperti ini, saya berjumpa dengan seorang malaikat Jibril. Ya, berjumpa dengan seorang yang seperti ini, saya merasa takut. Beliau mengatakan misalnya gemetaran, zamiluni, sangat takut Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Khadijah mengatakan apa? Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah sosok yang sangat istimewa. Kalau perempuan sekarang kalau suaminya lagi itu gimana? Makanya janganlah di situ ibadahnya. Kau kejauhan ibadahnya juga di sininya. Itu kalau perempuan sekarang sok kuat aja gitu kan. So, menjadi gimana ya? Sok jantan aja itu kalau perempuan sekarang. Tapi kalau Sayyidina Khadijah berkata Allah la yuhdika Allah abada. Muhammad demi Allah Ta'ala tidak akan menghinakan engkau wahai Muhammad. Allah Ta'ala akan memuliakan engkau wahai Muhammad, karena engkau adalah sosok yang sangat istimewa wahai Muhammad. Allah Ta'ala tidak mungkin menghinakan engkau. Sesungguhnya Muhammad, engkau adalah orang yang sangat pandai silaturahim, menyambung kesalahan, menyambung kerabat-kerabatnya engkau. Tidak mungkin engkau itu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai dipadamkan rasa takutnya si Sayyidina Khadijah, Nabi Muhammad sudah semangat lagi, sudah kuat lagi, gara-gara Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Rela perempuan sekarang. Tapi jangan sulahkan kepada Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, beliau sudah menikah 2 kali. Tapi jandanya Sayyidina Khadijah gak bisa disamakan dengan janda-janda sekarang. Bahkan gak bisa dibandingkan dengan perawan-perawan sekarang. Jauh lebih mulia Sayyidina Khadijah alaihissalam, karena beliau adalah salah satu perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan istrinya afdalul khalq, yaitu paling mulianya makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad setelah ditinggal wafat oleh Sayyidina Khadijah, Nabi Muhammad merasakan galau, merasakan sumpah, merasakan tidak nyaman sama sekali. Sampai di tahun wafatnya Sayyidina Khadijah, tahun tersebut dinamakan Am Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Karena di tahun itu ada 2 orang yang sangat istimewa yang wafat. Yang pertama wafat pertama kali yaitu adalah Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. 3 hari setelah wafatnya Abi Thalib, yaitu Sayyidina Khadijah, wafat juga. Maka di waktu itu Nabi Muhammad mengalami kesulitan atau mengalami kegalauan, mengalami kesulitan yang luar biasa, sampai tahunnya dinamakan Am Huzn. Karena di waktu awal-awalnya Islam, yang sangat membantu dalam menegakkan agama Allah yaitu adalah cuma 2 orang yang sangat kuat. Yang pertama Abi Thalib, yang kedua adalah Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah kalau mendapatkan Nabi Muhammad sumpah sama beliau disabar-sabari. Ini Muhammad disabar-sabari. Menjadi penenang, menjadi pengadu untuk Sayyidina Khadijah. Kalau Abi Thalib membantu Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam, beliau tak mau masuk Islam. Tapi wafatnya ada banyak yang mengatakan kepada ulama, iktifatnya Ahlussunnah wal Jamaah, Abi Thalib itu mata al-Islam, mati dalam keadaan membawa agama Islam. Tapi di awal-awalnya beliau tak mau masuk Islam. Walhasil adanya Abi Thalib yaitu adalah sosok atau seseorang yang membantu betul dalam mendirikan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan membantu Nabi Muhammad SAW. Sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi kita menceritakan Sayyidina Khadijah, sekarang menceritakan Abi Thalib. Abi Thalib itu pernah mengatakan, "Wallah la yasilu ilaika bijam'ihim hatta wasad fi turabi dafina." Terus fasda bi amrika ma alayka ghadadatun wa abshir bidzaka wa qarra minka uyuna wa da'atani wa za'amta annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina wa aradta dinan wa araftu bi annahu min khairi adyani al-bariyyati dinan lawla al-malamatu aw hidayatu musabbatin la wajadtani samhan bidzaka mu'ina. Yang artinya beliau mengatakan di waktu orang-orang Quraisy, di waktu
mengganggu Nabi Muhammad SAW, mau menyakiti Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka semua mau membunuh Nabi Muhammad SAW, maka beliau saya mengatakan di mabed dan mengatakan Allah la yasilu ilaika bijamihim hatta wasada fi turabi dafina. Demi Allah, demi Allah wahai Muhammad, mereka semua gak akan bisa nyampe kepada engkau. Mereka semua gak akan bisa menyakiti engkau wahai Muhammad, apalagi mau membunuh engkau wahai Muhammad. Demi Allah gak akan bisa mereka, kecuali mereka telah menangkahi mayatku. Katanya Abi Thalib. Ini biasanya kalau pemuda-pemuda sekarang kalau hafal ini dibuat kepelajarannya. Mereka semua gak akan bisa membunuh engkau, kecuali mereka bisa menangkahi mayatku. Biasanya dipakai, makanya jangan hafalkan begitu. Gimana takut dikasih kepadaannya nantinya kamu ada pemilikku, tidak ada yang bisa menurut memang tidak ada yang bisa menurut kau kecuali telah menangkai itu. Bahaya ini kalau dipakai secara guna. Wahai Muhammad, maka gembiralah wahai Muhammad, tidak ada seseorang daripada orang-orang kafir mau mengganggu engkau. Muhammad, engkau mengajakku daripada kufuran menuju Islam, akan tapi sahut saya tidak mau wahai Muhammad. Dan saya meyakini bahwasanya agama yang kau bawa itu adalah sebaik-baiknya agama wahai Muhammad. Kenapa kita engkau masuk Islam? Beliau engkau masuk Islam karena beliau itu terkenal daripada orang yang dimana orang yang sangat istimewa di kaumnya daripada pemimpin-pemimpin orang kafir. Beliau malu kepada kaumnya untuk mau masuk Islam, takut dijatuhi, takut dimaki, takut dimarahi sama kaumnya. Akhirnya beliau menjaga lisannya atau menjaga mulutnya kaum-kaumnya biar tidak mengatakan atau biar tidak menjadi maki daripada Abu Thalib. Dia mengatakan laulat ma'alamat awhidah masabbatin lawajadtani samhan bidal bina Muhammad. Seandainya saya tidak takut terhadap cacian mereka, saya tidak takut terhadap pencelannya mereka, menisbatkan aib kepada mereka orang kafir, niscaya saya akan masuk Islam dengan senang hati wahai Muhammad. Katanya Abi Thalib di awal-awalnya masuk Islam, tapi akhirnya Imam Suyuti ngarang kitab, beliau mengatakan bahwasanya Abi Thalib itu masuk Islam, yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah dua orang ini, dua sosok wafat, Sayyidina Khadijah dan Abi Thalib itu wafat, maka tahunnya dinamakan Amul Huzn. 2 tahun setelah itu maka jadilah peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya jalan di waktu malam dari kota Makkah ke Baitul Maqdis. Artinya Mi'raj yaitu naik dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, keenam sampai ke-7. Setelah 7 beliau itu Nabi Muhammad melihat arah sampai ke atas, nyampe ke Sidratil Muntaha, nyampe ke Mustawa, sampai ke Sabah. Dan di waktu itu Nabi Muhammad sudah nyampe ke atas, diperintahkanlah yang namanya sholat 5 waktu. Dan sekarang kita sangat penting untuk membahas daripada Isra Mi'raj. Kenapa? Karena adanya Isra Mi'raj menurut pendapat yang sangat kuat, yaitu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Sekarang ini bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 27 bulan Rajab menurut pendapat yang sangat kuat, Nabi Muhammad mengerjakan Isra Mi'raj. Dan di waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, di langit yang kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Muhammad berjumpa Nabi Idris, di langit kelima Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun, di langit keenam Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit nomor 7 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tiap-tiap langit ada penghuninya daripada para nabi dan para rasul. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Muhammad SAW naik dari langit dari Baitul Maqdis sampai ke langit ke-7, dan itu pun dibarengi sama malaikat Jibril, malaikat Mikail, bertiga menaiki buruk. Buruk itu adalah semacam hewan. Dan ditemani oleh malaikat Jibril, pas nyampe ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril gak mampu untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah dari langit ke-7 sampai ke Mustawa, nyampe ke Sidratil Muntaha, pas nyampe ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril gak mampu untuk menemani Nabi Muhammad lagi, karena di situ adalah merupakan alam yang gaib. Malaikat Jibril gak mampu untuk menempuhnya, akan tetapi Nabi Muhammad terus menempuh dan sampai berjumpa dengan Allah
Muhammad melantunkan atau menyampaikan tahiyat penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Lalu dijawab oleh apa artinya tahiyat penghormatan yang diberkahi semoga bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab sama Allah, at-tahiyatu tahiyatu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka. Katanya Allah dijawab assalamu alayka. Penghormatan juga semoga dimiliki oleh engkau ayyuhan nabiyyu, hai seorang nabi, katanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatuhu, dan rahmatnya wa rahmatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahannya Muhammad, semoga dimiliki oleh engkau. Nabi Muhammad di waktu itu mendapatkan penghormatan dari Allah. Nabi Muhammad tak lupa kepada orang-orang, kepada umat-umatnya. Nabi Muhammad mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, kalau engkau memberikan penghormatan kepadaku, ya Allah, tolong penghormatan tersebut jangan cuma berikan kepadaku, ya Allah, berikan juga kepada hamba-hamba engkau yang soleh. Makanya sampai dikatakan oleh guru-guru kita, kalau orang tambah soleh, tambah dimuliakan, tambah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perhatikan kepada salah satu sirnya ada di peristiwa Isra Mi'raj. Setelah itu Nabi Muhammad berbincang-bincang bersama Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dari Nabi dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, enggak ada seseorang yang mendapatkan perkataan langsung atau berbincang-bincang langsung bersama Allah dan langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa terkenal kalimullah, berbincang-bincang langsung bersama Allah, agar Nabi Musa enggak dikasih melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Muhammad berbincang-bincang bersama Allah, agar Nabi bukan cuma berbincang-bincang, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari fuad Allah Subhanahu wa taala. Terus salah satu percakapan, salah satu perkataan atau salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah di malam Isra Mi'raj tersebut, di waktu Nabi Muhammad ada di Sidratul Muntaha, yaitu adalah sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu diperintahkan oleh Allah Muhammad, kerjakanlah sholat di tiap hari dan tiap malam sebanyak 50 waktu Muhammad, engkau dan para umatnya engkau Muhammad. Nabi Muhammad malu untuk bilang kepada Allah. Akhirnya beliau tidak mau turun berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun ke langit yang ketujuh, karena penghuni langit ketujuh dan Nabi Ibrahim. Turun menceritakan semua Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim. Setelah ditanya, Nabi Ibrahim mengatakan, Muhammad, apa yang disampaikan oleh Tuhanmu? Nabi Muhammad langsung menceritakan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tidak mampu melakukan perkataan setelah itu. Diam Nabi Ibrahim. Terus setelah langit ketujuh, Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6. Dan di langit yang ke-6 tersebut penghuninya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa mengatakan, Muhammad, apa yang disampaikan oleh Tuhanmu, wahai Muhammad? Nabi Muhammad langsung bercerita kepada Nabi Musa. Ya Musa, sesungguhnya salah satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhanku kepadaku, yaitu aku dan umatku diperintahkan untuk mengerjakan sholat di setiap hari dan tiap malamnya sebanyak 50 kali. Nabi Musa. Apa katanya Nabi Musa? Irji ila rabbika. Muhammad, kembalilah kepada Sidratul Muntaha, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau dan umatnya engkau itu tidak akan mampu untuk mengerjakan sholat sebanyak itu, wahai Muhammad. Umatku aja itu adalah orang yang sangat kuat, tapi ibadahnya tidak terlalu banyak seperti itu, apalagi umatnya engkau. Umatnya engkau tuh pendek-pendek, namanya itu nggak akan mampu tuh seperti itu. Maka kembalilah kepada Allah, mintalah keringan kepada Allah. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat, minta berdoa. Nabi Muhammad minta diringankan. Akhirnya semoga dikatakan, Muhammad, kalau tidak mampu 50, turun sekarang, saya hilangkan 5. Sisa berapa? 40. Balik ke Nabi Musa. Disuruh Nabi Musa disuruh balik lagi Muhammad. 40 gagal, 45 gagal buat. Tak ada. Balik lagi ke Nabi Musa. Setelah nyampe ke Allah Ta'ala mengatakan sekarang sudah 40 Muhammadnya, dikurangi 5 lagi Muhammad, tinggal 40. Balik Muhammad, tidak akan mampu mereka. Muhammad balik lagi kepada Allah. Nabi Musa setelah balik dikurangi 5 lagi Muhammad, jadi 35. Balik Musa.
disuruh balik lagi Nabi Musa, bolak-balik Nabi Muhammad ke atas itu. 30 dikurangi 5 lagi 30, nyampe dikurangi lagi, balik bolak-balik sampai ke 10. Nyampe ke 10 Nabi Muhammad datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, sesungguhnya Allah Ta'ala setelah meringankan bagi aku dan bagi umatku, sekarang salat itu dijadikan 10 waktu Musa. Kalau tadi 50, sekarang udah 10 waktu Musa. Nabi Musa, balik lagi Muhammad, tak ada mampu kau balik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah balik, ya Muhammad sekarang dikurangi 5 lagi, tinggal 5 waktu sekarang Muhammad. Balik lagi Nabi Musa. Nabi Musa sekarang tinggal 5. Alhamdulillahnya tinggal 5 waktu sekarang Musa. Zuhur, asar, maghrib, isya tinggal 5 Musa. Katanya Nabi Musa, irji ila rabbika marrah. Balik lagi Muhammad kepada Tuhanmu. Langsung Allah Subhanahu wa taala marah. Musa, Muhammad ya. Jangan kau minta keringanan kau, itu udah cukup 5 itu. Jangan minta ringan itu aja. Minta berapa kau memangnya? Udah cukup 5. La yabtadu anil qaul. Itu adalah perkataan atau fatwa yang ditetapkan oleh aku dari semenjak dulu. Dan itu enggak bisa digantikan. Udah 5. Jangan kurangi lagi. Tak berapa yang punya. Akhirnya Nabi Muhammad langsung turun. Ini berkatnya Nabi Musa alaihissalam. Sholat kita sekarang sehari semalam cuma 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau enggak berkatnya beliau mungkin 50 waktu kan? Kalau 50 waktu, guru-guru mengatakan kalau seandainya 50 waktu terjadi kepada kita semua, maka setelah mengerjakan sholat, bentar lagi mau sholat. Bayangkan sekarang aja 5 waktu, kalau udah mendengar adzan, ya ada sholat, udah asar lagi, ya ada falah, maghrib lagi, gak ikhlas bahkan. 5 waktu aja udah gak ikhlas, apalagi 50 sholatnya. Dikatakan setelah mengerjakan sholat mau sholat lagi, mengerjakan sholat mau masuk waktu lagi. Kasihan tukang adzannya nanti ya, meskipun ustadznya yang menjadi imam kewalahan nanti sampai habis tuh suaranya. Nah, setelah itu ulama mengatakan seandainya itu maka selalu mengerjakan sholat lagi. Setelah mengerjakan sholat lagi. Kalau itu yang terjadi maka adanya ibu-ibu itu membetir. Ibu-ibu itu kalau terjadi sholat yang seperti itu, karena nggak bisa berkumpul dengan istri bapaknya, kalau sholatnya sampai 50 tuh. Kasihan ibu-ibu mubadirnya. Nah, terus makanya katanya guru-guru udah pelihara daripada yang namanya sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan daripada sholat 5 waktu. Apalagi dikhususkan kepada kaum perempuan, kaum hawa, yaitu adalah ibu-ibu itu kebanyakan meninggalkan sholat. Nabi Muhammad SAW di waktu peristiwa Isra Mi'raj beliau mengatakan, aku diperlihatkan kepada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk kalau api neraka, cuma diperlihatkan. Kalau ke surga, Nabi Muhammad melihat dan sekaligus masuk di waktu Isra Mi'raj. Akan tetapi di waktu beliau diperlihatkan ke neraka tidak masuk, cuma lihat dari luar aja Nabi Muhammad. Dan katanya Nabi Muhammad yang paling banyak penghuninya di neraka tersebut adalah kaum hawa, kaum ibu-ibu yang paling banyak. Ibu-ibu enggak terima, kok bisa Nabi Muhammad ya? Kok bisa yang paling banyak adalah kaum kita, kaum hawa? Kok yang paling banyak di neraka itu kok kaum perempuan kan? Enggak ada lagi. Semuanya Nabi Muhammad dijawabnya, karena kalau perempuan tersebut yukthirul lakna wa yakfurnal ashir. Yang pertama, yukthirul lakna, memperbanyak daripada melaknat. Perlu melaknat, mencaci maki, apalagi kepada suaminya, apalagi suaminya kalau lagi nggak ada kerjaannya dimarahin, dan sampai suaminya itu putus asa. Saking banyaknya daripada memarah atau amarah kepada istrinya, dimarahin, dan juga banyak bunda masih tidak berterima kasih kepada suaminya. Dikasih belanja 30.000 mesti nggak bersyukur kepada suaminya. Ya, 30.000 ya. Nanti kalau enggak mau jadi laki-laki itu kalau pekerjaan perempuan enggak berterima kasih kepada yang laki-laki, selalu dimarahin kalau yang laki-laki. Makanya biasanya bapak-bapak itu kalau hari majlis sombongnya tuh kadang miring-miring.
saking banyaknya dimarahi oleh ibu-ibu. Udah nggak sempat lagi yang mudah dan kalau bapak-bapak ngiring. Makanya kalau saya niat ahli majlis itu berjaga dikit-dikit. Kalau nggak berjaga itu kasihan bapak-bapak, takut tertulis nanti mau libur nggak masuk. Makanya tadi lebih berjaga, kasihan bapak-bapak. Dan juga Nabi Muhammad mengatakan perempuan itu yang paling banyak masuk neraka. Karena yang kalau diteliti memang yang selalu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, memang ibu kadang meninggalkan. Apalagi pas waktu mantek. Mantek itu nggak sempat yang mau sholat kadang. Karena sebelum pergi mantek, itu muka dikira tempo. Ada yang warna merah, putih, krim, hitam, dan ini coklat, itu udah banyak. Di seluruh masyarakat sholat udah nggak sempat wudhunya. Biarnya dulu ya, nanti aja. Ini wudhu cuma sebentar ya. Kalau masang make up itu 1 jam nggak selesai kan. Kalau udah banyak makeupnya udah capek ya, untuk akhirnya banyak daripada perempuan yang meninggalkan sholat. Kerudung bukan kerudung yang biasa-biasa yang dipakai, kerudung sakaratul maut itu yang dipakai. Banyak kerudung yang begitu. Kalau matinya sampai kapan? Dipakai, tunggu lebarnya. Masih masang geniti atau segala macam. Karena kerudungnya kalau dipakai sangat lama. Nah itu kalau mau dilepas, kerudungnya lepas, sedikitnya hilang juga. Akhirnya nggak sholat. Itu biasanya kalau ibu-ibu di waktu mantek seperti itu. Dan juga ibu-ibu yang banyak meninggalkan sholat itu, kalau lagi selesai haid, kalau lagi selesai datang bulannya itu biasanya banyak meninggalkan sholatnya. Suaminya yang dibohongin. Biasanya haidnya 7 hari, dibilang 9 hari. Ada tak seperti itu? Ada pastinya. Haidnya 7 hari, dibilang 9 hari ya. Ditanya sama suaminya. Wahai istriku, biasanya engkau haidnya 7 hari. Kenapa 9? Kenapa sekarang 9 hari sebelum suci? Belum bersih bang. Akhirnya meninggalkan sholat selama 2 hari ya. Itu biasanya kalau ibu-ibu yang udah agak tua ya, takut dikumpulin sama suaminya. Ya nggak waktu itu kan. Biasanya banyak kalau lagi baru-baru semangat juga itu. Akhirnya kalau ditanya sama suaminya, istriku biasanya haidnya itu cuma 7 hari. Masa sekarang 9 hari masih belum bersih? Istriku ibu menjawab belum bersih banget, masih ada dikit-dikitnya, masih ada aja yang keluarnya. Kalau dimarahin tambah marah juga. Kamu berbohong ya bu? Istriku kamu berbohong ya? Biasanya 7 hari, sekarang 9 hari berbohong kamu. Pas kalau ibu mendengar perkataan seperti itu langsung disingkap rohnya. Mau lihat tak? Kamu percaya? Itu kerja ibu-ibu seperti itu. Banyak. Nabi Muhammad mengatakan yang paling banyak masuk neraka itu adalah ibu-ibu. Yang hadir majelis saja banyak kan bapak-bapak ya bapak. Mungkin yang ibu-ibu cuma berapa orang? Ini 2 orang atau 3 orang? Kalau nggak 1. 20. Itu berapa ibu-ibu? Nah lanjutkan kajian sekarang. Tadi sedikit membahas tentang Isra Mi'rajnya. Hadis yang pertama, kalau bapak-bapak diem, kalau ibu-ibu ada sebenarnya. Makanya dikatakan oleh Muhammad seperti itu tapi bukan ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu sini contoh surga semuanya. Mungkin ibu-ibu yang nggak ada majlis, bukan yang ada meskipun ada majlis nggak ada majlis mungkin ada gangguan atau ada gimana. Ini maksud mungkin Nabi Muhammad itu orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang yang sering memarahi suaminya. Karena kalau zaman sekarang sangat banyak istri atau suami atau istri karena saking banyak yang dimarahi sama ibu-ibu sama istrinya. Terus hadisnya yang menerangkan yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, salah satu putranya Abi Hurairah dan Abi Hurairah tersebut adalah istri atau suaminya setelah matinya, yaitu hadisnya salah satu menerangkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan bunyinya Nabi Muhammad itu dia talak wajhuhu talak bukan
meskipun beliau enggak senyum itu sangat indah dilihat tuh saya membosankan. Seakan-akan talak bukan kamar, seakan-akan bersinarnya bulan di malam bulan. Makanya salah satu sahabat dia menceritakan di situ ketika ada bulan purnama. Lalu aku pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Pas nyampe kepada Nabi Muhammad, aku membanding-bandingkan antara wajah Nabi Muhammad dan antara bulan. Aku lihat wajah Nabi Muhammad, aku lihat bulan. Lihat wajah Nabi Muhammad, lihat bulan lagi. Ternyata aku lebih senang dan lebih nawan wajahnya Nabi Muhammad. Lebih bersinar wajahnya